kita? Jawabannya. 1. Jelaskan makna teologis dari nama Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil bagi fungsi Al-Quran. Yaitu jawabannya A. Al-Furqan membedakan antara benar dan salah, yaitu menunjuk fungsi Al-Quran sebagai pedoman hukum. Az-Zikr pengingat, yaitu menegaskan fungsi Al-Quran memperingatkan manusia dari keburukan. At-Tanzil yang diturunkan, yaitu menunjukkan otoritas wahyu langsung dari Allah, bukan ciptaan manusia. 2. Sebutkan dan jelaskan 3 pembagian zikir menurut Muhammad Zaki. Jawabannya, zikir qalbiyah menghadirkan Allah dalam setiap kegiatan dan aktivitas. Zikir aqliyah sebuah kemampuan mencerna bahasa simbol Allah yang tersebar dalam gerak-gerik semesta alam. Zikir amaliyah, zikir ini tumbuh dari hal-hal baik yang dibiasakan. 3. Sebutkan serangkaian 3 kata pengantar studi Al-Quran dalam bahasa Arab, yaitu jawabannya al-mahulu ila ilmi Al-Quran. 4. Apa pesan utama Quran surah Al-Hasyr ayat 7? Jawabannya, harta tidak boleh hanya berputar pada orang kaya saja, harus ada pembagian manfaat agar masyarakat sejahtera bersama. 5. Apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Jawabannya, ekonomi kreatif adalah suatu konsep di mana ilmu, pengetahuan, dan teknologi berkontribusi dalam mendorong ekonomi dan juga menciptakan perekonomian yang baik. 6. Mengapa Al-Quran menekankan keseimbangan dunia dan akhirat, bukan memilih salah satu? Jawabannya, karena manusia memiliki 2 kebutuhan sekaligus, jasmani dan rohani. Jika hanya fokus pada dunia, ia kehilangan tujuan akhir yang kekal. 7. Mengapa Al-Quran dianggap sebagai pendorong ilmu pengetahuan? Jawabannya, ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan membaca dan menuntut ilmu. 8. Apa yang dimaksud dengan tafsir secara bahasa dan istilah? Jawabannya, tafsir secara bahasa berasal dari kata fasyara yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan yang samar. Menurut definisi istilah, tafsir adalah ilmu yang memahami dan menjelaskan makna Al-Quran, hukum-hukumnya, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. 9. Sebutkan 4 manfaat praktis membaca dan menghayati Al-Quran. Jawabannya, 1. Memberikan ketenangan jiwa. 2. Perbaikan diri. 3. Penguatan spiritual. 4. Dan persatuan umat. 10. Bagaimana peran tafsir dan takwil dalam pemikiran Islam? Jawabannya, tafsir memberikan dasar hukum, sedangkan takwil menjaga kemurnian akidah dan memberi makna spiritual mendalam. 11. Apa keutamaan Al-Quran dalam memberi ketenangan hati dan jiwa? Jawaban, Al-Quran memberikan ketenangan hati dengan memperdalam keimanan dan meningkatkan kesadaran spiritual. 12. Bagaimana peran Al-Quran dalam keseimbangan dunia dan akhirat? Jawaban, peran Al-Quran dalam keseimbangan dunia dan akhirat mengerjakan pentingnya menyeimbangkan dan menyelaraskan kewajiban duniawi dan ukhrawi dalam segala aktivitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya secara harmonis. 13. Jelaskan hubungan maqasid syariah dengan ekonomi Islam. Jawabannya, maqasid syariah hadin nafs al-mal nafs bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 14. Sebutkan prinsip-prinsip utama etika dalam bermedia sosial menurut Al-Quran. Jawabannya, prinsip-prinsip etika dalam bermedia sosial menurut Al-Quran yaitu sebagai berikut. 1. Tabayyun. 2. Menjaga lisan dan tulisan. 3. Larangan ghibah dan tajasus. 4. Menyampaikan kebaikan dan nasihat. 5. Menjaga ukhuwah persaudaraan. 15. Jelaskan apa saja garis-garis besar kandungan dalam Al-Quran. Jawabannya, garis-garis besar kandungan dalam Al-Quran yaitu 1. Keimanan yaitu tauhid. 2. Ajaran tentang ibadah yaitu pengabdian makhluk kepada Khaliknya. 3. Hukum dan peraturan-peraturan. 4. Wa'ad dan wa'id atau disebut juga dengan targhib dan tarhib. 5. Riwayat atau cerita-cerita mengenai perjuangan yang dialami oleh para nabi dan rasulnya. 6. Dasar ilmu. Dan itu saja dapat saya sampaikan. Dengan ini, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.